Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Haratul muhtaramun, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan banyak limpahan rahmat, taufik, hidayah, anahnya sehingga sekalian bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan ngaji bersama ba'da subuh tanpa ada suatu apa. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya bincang wonten yaumil qiyamah pikato syafaatul masangi beliau, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis ingkang nomor 1301. Babul kafaati wal khiyari, utawi bab kafaah atau sepadan, sekufu, wal khiyari lan milih antara melanjutkan pernikahan atau menceraikan. An Ibnu Umar qala, ketangan saking sahabat Ibnu Umar, qala ngendika sapa sahabat Ibnu Umar, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arabu tawi wong Arab, ba'dhum iku setengah saking sebagiane wong Arab, akfa ubadzin iku kufu kangge sebagiane wong Arab sanese. Orang Arab nikah dengan orang Arab niku sekufu, sebagiannya kesekufu dengan sebagian yang lain. Ini ditinjau dari segi budaya, dari segi wilayah, dari segi karakter masing-masing. Ketika sama satu daerah itu tentu lebih kufu daripada lain daerah. Orang Jawa kok pikantuk wong Sumatera mesti budayanya agak beda. Niki jane yo kufu secara fikih nggih. Akan tetapi tentu banyak perbedaan yang harus saling difahami dan diterima. Karena punya karakter pasti agak beda, nggih. Nah niki dicontohke nek wong Arab untuk wong Arab ya wis kufu karena budayanya sama, wilayahnya juga sama, mungkin tidak ada kendala bahasa. Karena kadang kendala bahasa itu malah jadi masalah. Ini kendala bahasanya beda, bahasa siji sone basa daerah Jawa asli, ora iso basa Indonesia, sehingga Malaysia bahasa Batak, bahasa Minang, bahasanya juga asli sana, ketemu pasti ada perbedaan bahasa. Kono ngomong banter dikira ngamuk, padahal memang karakternya seperti itu. Lah itu menyebabkan pemicu daripada ketidakkufuan antara dua belah pihak. Nah, ngaten iki dihindari. Kalau memang tetap dilawan karena menikah dengan syarat kufu niku mboten syarat wajib. Ini hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang memang menikah beda suku, beda wilayah, beda tradisi, niki kedah saling menerima dan harus banyak belajar masing-masing dengan yang lainnya. Karena kalau tidak banyak belajar, dia egois dengan yang dimilikinya sendiri, niku pemicu daripada perpisahan. Wal maula ba'dhum akfa'u ba'dhin. Wal maula tayi bekas budak, ba'dhum sebagiane bekas budak, akfa'u ba'dhin iku yo cocok atau kufu kali sebagiane budak. Nek budak entuke budak, ngaten iki sekufu, nggih. Ini memang berdasarkan niki strata sosial. Budak niku kan strata sosialnya di bawah orang merdeka kan ngoten nggih. Maka ketika kita menikahkan atau menjodohkan anak kita atau saudara kita yang beda strata, bukan kita membedakan strata, tapi ini hukum sosial yang berlaku secara wajar. Itu pasti ada perbedaan. Maka kalau tetap ditebrak, tetap dilanggar, mboten dosa, nikahe tetap sah, halal. Tapi di situ ada benih-benih yang menyebabkan permasalahan dalam keluarga yang endingnya bisa juga perceraian. Maka ini diatur meskipun bukan wajib, tapi diatur sekufu mungkin. Mencari jodoh atau menjodohkan, ini ya dicari yang sekufu mungkin. Anaknya tukang bakso, engko entuk anaknya bakul mie, ngoten niku sekufu.
Karena sama-sama dua-duanya adalah niki pedagang ya. Jadi dua-duanya rutinitas hariannya yang mereka lihat, yang mereka pelajari itu ya dari orang tuanya yang berdagang. Ngoten niki makanya tidak jadi masalah. Nek sing siji tukang bakso, sijine iki selalu seminar kemana-mana karena dia adalah profesional muda. Ngoten niki makanya jadi masalah karena budaya dan kebiasaan hariannya berbeda. Nah niki mangke nek mboten difahami, mboten diterima secara legowo iso dadi masalah. Mangke trimo dikenekke, andai kata sijine anake bos, sijine tukang bakso. Dasar anake tukang bakso kan lara ati. Mangke dadi masalah. Nah niki yang dihindari, perlu dihindari kalau memang bisa. Kalau ndak ya harus saling menerima satu sama lain. Karena jelas memang tidak seterata, tidak setara kan ngoten. Anaknya majikan nyenengi anaknya pembantu. Niki pun jadi masalah. Meskipun podo-podo menusane lho Pak, kan Islam tuh kita stratanya sama, yang membedakan hanya takwanya. Iya, tapi dalam pernikahan tuh hukum sosial juga diperhatikan. Karena hukum sosial karena dia hidup bersama dengan orang lain, maka harus dicari kesamaannya yang sebanyak-banyaknya agar nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari. Maka di sini dicontohkan budak, judune budak itu sesuatu yang kufu. Karena dia sama-sama. Nek budak karo bekas budak Pak. Sing siji wis merdeka, sing siji budak. Nanti ada hukumnya, boleh milih. Ada sepasang suami istri dari budak yang istrinya dimerdekakan oleh salah seorang sahabat, kemudian datang kepada Rasulullah. Rasul, aku wis merdeka. Solusi yang terbaik gimana? Lah kamu milih yang mana? Milih melanjutkan apa milih berpisah? Dia kemudian milih berpisah. Si wanita ini milih berpisah. Setelah berpisah, suaminya yang pertama setelah berpisah kan terus dinikahi Rasulullah kali yang merdeka. Setelah dinikahi Rasulullah, ternyata suami pertamanya tadi yang budak juga datang ke Rasulullah. Rasul, istri saya itu bohong karena saya tuh sudah merdeka juga. Saya juga sudah dimerdekakan. Maka Rasulullah kemudian mengambil sikap, si perempuan ini kemudian diceraikan dengan istri keduanya dan dikembalikan ke suami pertamanya. Tapi si perempuan yang membohongi, istilahnya membohongi publik ya, ngomongi jare urung dibojo ternyata wis dibojo. Niku jenenge pembohongan publik. Ngeten iki iso milih. Istrinya boleh milih. Aku wis cerai wong, kono kembali ke istri pertamamu niku boleh. Atau melanjutkan kalau dia memang mau jadi istri kedua ya silahkan. Nah, tapi boleh milih nih, niku jenenge khiyar. Khiyar itu memilih antara dua pilihan ya, dalam pernikahan. Niki angsal. Kalau terjadi seperti itu. Nah niki ngoten Rasulullah. Wis suami pertama keduanya diceraikan, setelah itu udah kamu kembali ke suami pertamamu. Terus yang wedok kudu bayar denda. Jadi bukan laki-laki karena perempuan ini yang ada unsur kebohongan di dalam informasi kepada Rasulullah. Nah niki dikon bayar denda. Dendanya ditentukan mboten ndak sesuai dengan permintaan atau kesepakatan mereka berdua. Nek dendone niku gede dinyang nek andai kata tidak mampu nanti diputuskan di dalam pengadilannya. Jadi sing bohongi kudu bayar. Nah, karena dia yang laki-laki kan ditipu, yang laki-laki ditipu baik yang suami kedua maupun suami pertamanya itu dibohongi. Nah, ini di Islam itu diatur ngoten niku. Illa haikan kejaba tukang tenun. Tukang tenung au hajaman atau tukang bekam. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Wa fi isnadihi ing dalem iki sanad hadis rawin ana rawi lam yusamma kang ora disebut apa rawi. Fastang karahu mongko nuli padha ngingkari ing hadis Abu Fastang karo mongko ngingkari ing hadis sapa Abu Hatim Imam Abu Hatim. Hadis niki diriwayatake dening Imam Hakim dan sanadnya ada yang rompang. Sanad dari Rasulullah sampai ke Imam Hakim itu ada satu dari perawi hadis yang tidak disebut namanya. Yang tidak ada. Jadi yang dikata Rasul, sahabat, ketabiin, tabiin, kemudian kerawi Hakim. Nah, mungkin yang tabiinnya ini tidak disebut niku jenenge rompang. Jadi loncat satu. Nah, ini menyebabkan hadis niki hadis dihindari, tidak digunakan dasar. Oke. Maka Imam Abu Hatim menganggap ini hadis tidak baik, tidak saya gunakan untuk penentuan hukum. Maka dari itu karena ini bukan ketentuan wajib,
tentang kufu dalam pernikahan itu hanya anjuran dan untuk waspada di antara kedua belah pihak, bukan kewajiban. Nek kewajiban rukune nikah kan tidak ada kufu. Rukune nikah ya ming siji ana wali, wedok nggawa wali. Wong tuwa sing engko nikahke. Nomor loro kedua saksi, yang nomor tiga ada akad serah terima, ijab dan qabul. Terus pengantin loro kudu ana kabeh ra? Nek kudu ana kabeh di majelis nikah tidak. Jadi pernikahan itu tidak harus kedua mempelai ada di majelis nikah. Jadi bisa juga pernikahan niku sing lanang tesih ning luar negeri, sing wedok ning Indonesia terus dinikahke angsal. Mangke diwakili pakai muwakalah nggih. Sing nampa sing misale qabul iki boleh diwakilkan. Siapa Pak wakilnya, siapa saja boleh. Yang penting atas namanya disebut. Aku terima nikahnya si Fatimah binti Thalib untuk si siapa? Untuk Ahmad tadi kata. Bukannya untuk nek redaksinya linafsi mangke dadi bojone malah ya, dadi untuk siapa itu disebutkan. Nanti dados niku menerima atas nama orang lain. Nggih. Malah apale kuwi Pak, malah dadi bojone mangke. Nek apale kuwi diterjemahkan mangke ben boten salah. Hadis niki diingkari kali Imam Hatim, tapi sanese nerima. Walau syahidun walahulan kedue Imam Ibnu Umar syahidun ana saksi indal Bazzari ing dalem ngarsane sahabat Bazzar an Muad bin Jabalin saking Muad bin Jabal bisanadin mungqatiin kelawan nganggo sanad kang mungqati ngene iki rompang. Hadise termasuk dari Imam Al-Bazzar saking Muad bin Jabal, sanadnya juga ada yang 01 dari silsilah sanad pembawa hadis dari Rasulullah sampai Imam Hakim ada yang rompang 1. Wan Fatimata binti Qaisin lan keterangan saking Fatimah bin Qais radhiyallahu taala anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nate dawuh sapa Kanjeng Nabi laha marang Fatimah binti Qais angkihi nikah sira wae Fatimah Usamah ing Usamah rawahu Muslim. Hadis diriwayatke dening Imam Muslim. Usamah niki budake Kanjeng Nabi, bekas budake Kanjeng Nabi. Lah Fatimah niki tiang merdeka. Fatimah tiang merdeka. Nah, ini yang menyebabkan kufu itu tidak menjadi rukun nikah. Kanjeng Nabi juga pernah menikahkan Fatimah binti Qais. Ini seorang wanita merdeka dinikahkan kali Usamah. Usamah niki seorang laki-laki yang masih berstatus budak atau hamba sahayanya Rasulullah niki dinikahke. Rawang riwayatake hingga hadis sapa muslimun Imam Muslim. Lah hadis ngeten iki mboten hadis yang bertentangan dengan atas tadi. Nek atas kan merdeka, orang merdeka untuk wong merdeka iki kufu. Wong Indonesia untuk wong Indonesia niku kufu secara historis niki geografis ya, secara historis geografis. Terus kalau budak dengan budak ini mungkin bisa diartikan satu profesi, bisa diartikan satu strata bisa. Profesi ini buruh untuk anaknya buruh niku sekufu karena nanti pola pikirnya sama, jadi tidak banyak yang berbeda. Strata sosial juga begitu. Nanti kalau berbeda jadi menimbulkan permasalahan. Nah ini Rasulullah nikahke Fatimah binti Qais pikantuk bekas budaya yaitu Usamah. Juga ini sebetulnya secara kufu niku mboten karena beda status, yang satu merdeka, satunya budak. Tapi Rasulullah tetap menikahkan karena Rasulullah punya pilihan yang lebih baik. Usamah niki budake Rasulullah yang luar biasa saene. Ya, meskipun seorang budak tapi kealimannya, ketawaduannya termasuk wali. Usamah niku termasuk wali. Budake Rasulullah yang tergolong wali. Lah niki dinikahke kali Fatimah binti Qais. Niki meskipun stratanya beda, akan tetapi Rasulullah pasti punya pilihan yang lebih baik dan daripada mendapati jodoh yang tidak budak. Karena Fatimah niki pun sudah menjadi janda. Janda dari seorang laki-laki yang berperilaku tidak adil dalam berumah tangga. Maka si Fatimah ini minta diceraikan karena kondisi rumah tangganya yang tidak baik. Tapi untuk kok terus mudun derajat Pak, dan untuk merdeka ngalih dadi untuk budak. Lah niki perhitungan Rasulullah berkumpulnya Fatimah dengan Usamah niki menjadi baik dalam keluarga. Tidak seperti pengalaman yang dahulu. Ini diterangkan dengan dapen niku banyak ya.
Karena napa? Fatimah niku seorang saudagar. Dia yang menghidupi seluruh keluarga, tapi suaminya sakarepe dhewe. Nah niki meskipun yang namanya suami itu pimpinan rumah tangga, maka ketika mengambil kebijakan dalam rumah tangga ya tidak boleh semena-mena meskipun dia seorang pimpinan rumah tangga. Apa wae kudu nganut keputusanku. Niki tidak boleh. Tentu harus dipertimbangkan dengan istri, kalau anaknya sudah besar ya dengan anak-anaknya. Jadi pertimbangan dalam rumah tangga ketika mengambil keputusan yang bersifat besar harus dikomunikasikan dengan seluruh anggota keluarga agar tidak terjadi percekcokan dan permasalahan di kemudian hari. Ngeten iki nggih diatur dalam berumah tangga agar tidak jomplang, yang satu super power, yang satu menjadi pihak yang lemah, sering ditindas, sering dirugikan, ngeten iki mboten angsal. Meskipun posisi perempuan. Nah ini beda, perempuannya yang berkuasa, perempuannya yang memiliki banyak penghasilan, tapi laki-lakinya mentang-mentang laki-laki sakarepe dhewe. Akhirnya si Fatimah kan minta diceraikan karena memang kondisinya sudah tidak sehat lagi dalam rumah tangganya. Terus dinikahkan kali Usamah. Lah Usamah niki bekas budak tapi soleh, maka tentunya akan membawa kebaikan di keluarga tersebut. Ini pertimbangan Rasulullah ngoten. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, keterangan sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nate dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ya Bani Bayadhah, he anak turune Bayadhah. Bani Bayadhah niku suku yang memiliki warna kulit putih. Jadi suku-suku, kalau suku Badui kan kebanyakan memiliki warna kulit hitam ya. Niki suku Bayadhah nih suku yang memiliki warna kulit putih. Angkihu do nikah sira kabeh Abah Hindin ing bapake Hindun. Wangkihu lan nikahno sira kabeh wahai orang-orang Bani Bayadhah ilahi marang bapaknya Hindun. Nah niki beda warna kulit. Jadi beda warna kulit tidak menyebabkan tidak kufu. Okay. Siji warna kulit putih, siji warna kulit hitam, nikah tetap kufu. Okay. Selama mereka saling menerima. Okay. Mereka saling menerima, engko ejek-ejekan, sing hitam yo ngejek yang putih. Dasar sapi bule yang dikata, itu ndadekno pertengkaran. Nah, sing putih dasar suku hitam, atau niku makanya ndadekno pertengkaran. Tapi beda kulit, beda warna kulit tidak termasuk dalam hal perbedaan kufu. Itu masih sekufu, cuman warna kulitnya saja yang berbeda. Wakana Hadjaman, wakana lan ana sapa Abah Hindin, Hadjaman iku seorang tukang bekam. Nah niki Rasulullah membolehkan Bani Bayadhah menikah dengan Abah Hindun, bapake Hindun, berarti niki pun duduh ya, dan dinikahkan. Kemudian bapak Hindun niki dulu memiliki profesi tukang bekam. Nah tadi di atas yang dianggap tidak kufu niku tukang tenun, tukang benek bekam, niki memiliki profesi yang dalam agama. Jelas kalau tukang tenun niku profesi yang diharamkan. Tukang niku santet niku. Dukun-dukun santet. Niki termasuk profesi yang diharamkan karena dia bersekutu dengan iblis. Niki ketika mereka sudah insaf, itu tentu masih ada bekas-bekas profesi yang diharapkan oleh agama, niku tidak semua orang mau menerima. Maka Rasulullah membolehkan ini biar tidak terlalu didiskriminasi dalam hidup masyarakat. Wong nek wis tobat ngoten niku aja didiskriminasi. Memang dulu pernah zina, kemudian ning kampung didiskriminasikan, akhirnya dia bersosialisasi sangat terbatas, kemudian tidak banyak orang yang mau berkumpul berkomunikasi dengan dia, kemudian ada orang mau menikahinya, kemudian walah iki bekas BTS atau bekas PSK, ngoten niku ampun, nek wis tobat ya apik, wis tobat ya apik. Karena Rasulullah pun pernah mengampuni wanita tunasusila yang sudah hamil, kemudian datang kepada Rasulullah minta dihukum rajam, minta dihukum rajam. Jadi seorang wanita ini hamil di luar nikah, lapor dengan Rasulullah, Rasul kula niki hamil di luar nikah zina. Monggo panjenengan mau menghukumi saya kayak apa? Saya terima dengan ikhlas karena ini adalah kesalahan
dan tanggung jawab saya. Kemudian Rasulullah dawuh kalih si wanita ini, wahai ibu, wahai wanita, silahkan kamu pelihara dulu kehamilanmu sampai lahir. Nanti setelah lahir susuilah 2 tahun anakmu tersebut. Setelah 2 tahun kamu datang lagi ke sini. Maka akan aku tentukan hukum yang wajib kamu dapati. Benar, kemudian hamil 9 bulan 10 hari lahir. Setelah disusui 2 tahun, perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah. Rasul, janji saya tepati. Saya sudah menyusui anakku selama 2 tahun. Monggo panjenengan kalau mau melaksanakan tugas panjenengan yang sebagai pemimpin agama, sebagai Rasul, dan saya akan menerima sanksi tersebut. Kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Nah, wanita seperti ini yang sudah bertaubat seperti ini jangan dikucilkan, karena mereka adalah orang-orang yang sudah baik karena mau menerima sanksi di dunia niku mangke sanksi akhiratnya sampun bebas. Kemudian sahabat Umar pun protes, ini namanya sanksi sosial itu di mana saja ada. Di masa Rasulullah ya banyak, bahkan sahabat Umar. Sahabat Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasul kan habis meninggal dunia si wanita ini, kemudian diajak nyolati para sahabat. Ayo sahabat, kita solati jenazah wanita ini. Sahabat Umar yang kendelan ngacung, Rasul dia kan penzina, masa aku suruh nyolati, begitu. Jadi sanksi sosial itu ada yang seperti itu. Kalau ada orang yang memang perbuatannya jelas buruk di mata masyarakat secara umum, itu kalau dalam hukum fikih sosial itu pemimpin agama niku dianjurkan untuk tidak ikut nyolati sebagai hukuman sosial biar tidak terulang kembali di masyarakat yang akan datang. Tapi hanya pemimpin agama. Yang lainnya tetap wajib karena itu fardu kifayah, tetap wajib nyolati. Tapi yang pemimpin agama menghindar karena di situ untuk pelajaran sosial. Oh berarti wong nek ngono kuwi wong apik wae mau gelem nyolati, ngoten niku angsal nggih. Bukan wajib, ini hanya anjuran saja. Nah ini sahabat Umar kan begitu, dia kan penzina Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Umar dan para sahabat lainnya, wanita ini telah bertaubat dan taubatnya adalah taubatan nasuha, diterima oleh Allah karena dia dengan ikhlas rela untuk menerima saksi tersebut tanpa ada embel-embel macam-macam, dan dia bahkan rela meninggalkan putranya. Maka dari itu taubatnya si wanita ini jika dibagi kepada seluruh penduduk Madinah yang bertaubat masih besar nilai taubatnya wanita ini. Maka sahabat Umar pun langsung menyolatinya. Ini namanya jangan membedakan, jangan mensikapi mereka yang sudah bertaubat itu masih dikucilkan niku ampun. Jadi ini si Abah Hindun, bapak si Hindun niku dulunya adalah tukang bekam niku jane mboten haram. Tapi ini pekerjaan yang termasuk dalam tanda kutip dalam syariat agama itu tidak baik. Jadi tukang bekam niku nulung wong tapi mboten apik. Ini termasuk tukang cukur niku ya nulung wong tapi mboten sae. Karena pekerjaan ini kalau dia bekerjanya di luar kota, perjalanan lebih dari 80 km, dia tidak dapat rukhsah agama. Kerja tukang potong ning Surabaya niku ora entuk rukhsah agama. Orang untuk kosor sholat, orang untuk jamak sholat, orang untuk muka poso. Niki wong sing duwe kerjaan itu tukang bekam, tukang cukur, tukang menarik bea di pasar. Niku napa pajak harian niku lho, pungutan. Niku termasuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendapatkan rukhsah dari agama. Meskipun perjalanannya jauh. Niki dinilai bahwa pekerjaan tersebut tuh sebetulnya tidak terlalu bagus, meskipun tidak haram. Tukang bekam niku kathah, tapi nah niki ora entuk rukhsah dalam agama. Bahkan Rasulullah sampai pernah mengatakan aja nikahi tukang bekam. Niki karena pekerjaan yang tidak baik. Saya tidak tahu ngilatnya, mungkin di kitab-kitab yang besar yang penjelasannya lebih luas mungkin ada penjelasan kenapa kenapa pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang tidak mendapatkan rukhsah dari agama. Tentu punya jawaban yang bagus ya. Saya belum bersempat membaca kitab-kitab tebelnya. Wa kana hajjaman rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyidin. Hadis niki diriwayatkan dening Imam Abu Dawud dan Imam Hakim dengan sanad yang jayyid. Jayyid niku baik. Keabsahannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ampun, mawon insyaallah kita lajengake minggu depan. Mugi-mugi manfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.